terima kasih wahai tubuhku, makasih wahai mataku, makasih mulutku, makasih tanganku. Kau sudah bantu aku untuk berbuat baik. Bapak Ibu pernah enggak terima kasih sama mulutnya? Makasih ya udah buat baik hari ini. Dia ini kan pembantu kita, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Semua anggota tubuhmu itu ternakmu, dia gembalaanmu, maka ketika dia membantu kamu, terima kasihlah. Mulutku makasih ya udah baik hari ini, wahai mataku udah baik hari ini, wahai telingaku udah baik hari ini, dengar azan datang, kan? Yang dengar azan tuh 2000 orang, yang datang 100 orang enggak, Pak? Berarti yang 2000 orang itu peka. Bukan tak dengar dia. Tak dengar garis miring peka juga, Pak. Tapi kalau sebut di sini ada duit sekali aja panggilan. Maka azan ini kan ada 2 versi, Pak. Satu azan versi Madinah dari Bilal bin Rabah itu. Azannya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Versi Makkah, Imam Syafi'i dari seorang sahabat minta pada Nabi SAW, dia bikin beda azannya. Apa? 4 kali. Allahu Akbarnya 4 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 4 kali. Ayat Allah salahnya 4 kali. Ayat Allah salah 4 kali. 4 kali tak agak datang dah. Dekat, yuk solat, ayo solat, ayo solat, ayo solat. 4 kali tak datang. Saya bilang terima kasih wahai tubuhku, makasih wahai mataku, makasih mulutku, makasih tanganku. Kau sudah bantu aku untuk berbuat baik. Bapak Ibu pernah enggak terima kasih sama mulutnya? Makasih ya udah buat baik hari ini. Dia ini kan pembantu kita, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Semua anggota tubuhmu itu ternakmu, dia gembalaanmu, maka ketika dia membantu kamu, terima kasihlah. Mulutku makasih ya udah baik hari ini, wahai mataku udah baik hari ini, wahai telingaku udah baik hari ini, dengar azan datang, kan? Yang dengar azan tuh 2000 orang, yang datang 100 orang enggak, Pak? Berarti yang 2000 orang itu peka. Bukan tak dengar dia. Tak dengar garis miring peka juga, Pak. Tapi kalau sebut di sini ada duit sekali aja panggilan. Maka azan ini kan ada 2 versi, Pak. Satu azan versi Madinah dari Bilal bin Rabah itu. Azannya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Versi Makkah, Imam Syafi'i dari seorang sahabat minta pada Nabi SAW, dia bikin beda azannya. Apa? 4 kali. Allahu Akbarnya 4 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 4 kali. Ayat Allah salahnya 4 kali. Ayat Allah salah 4 kali. 4 kali tak agak datang dah. Dekat, yuk solat, ayo solat, ayo solat, ayo solat. 4 kali tak datang. Aduh, tapi kalau sini ada duit, langsung datang tuh. Apalagi zakat bulan Ramadan, belum lagi dibagi zakat tu dah penuh kumpul masjid. Kupon kurban, itu banyak datang tuh. Zakat banyak datang tuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kelompok inabat ini masuk levelnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Taala. Bisa lah Pak ya, insya Allah ya. Maka sekali-sekali bercerminlah ke kaca. Tengok badan kita tuh. Lalu kita bicara sama diri kita, namanya komunikasi intrapersonal. Bicara dengan sendiri, self. Istilahnya kalau dalam ininya ya afirmasi. Berdoa tapi untuk diri kita bilang ke mulut. Kalau masih berdosa, bilangnya gini, mulut masuk surga yuk. Jangan bohong lagi. Wahai mulutku, kau kan pembantuku. Mulai hari ini ku perintahkan kepada kau, wahai mulutku, ayo berkata jujur. Kan mulut ini bukan kita nih, dia pembantu kita. Wahai mataku, kau kan pembantuku. Mulai hari ini jangan tengok sesuatu lagi dengan syahwat, tapi pandanglah segala sesuatu itu dengan syahadat. Syahwat berkeinginan, kalau syahadat melihat itu bahwa ini Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan. Terpandang semua sifat-sifat Allah Ta'ala. La ilaha, bisa Pak? Oi telingaku, mulai hari ini dengar baik-baik. Aku perintahkan kepadamu, dengar apa? Yang kau dengar tu azan, dengar baca Quran, dengar baik-baik. Mulai hari ini ku tutup telingaku dari segala bentuk gosip. Bisa Pak?
Kan dia pembantu kita. Wahai tanganku, kuperintahkan sama kau. Kau ini kan pembantu aku cuma. Nanti kalau aku mati, kau bekalang tanah. Kuperintahkan padamu, wahai tangan. Mulai hari ini kerjamu banyaklah memberi, ambillah yang hakmu saja. Perintah dia baik dulu. Gitu juga kaki. Yang paling mantap lagi otak. Otak ini kan benda juga. Otak ini kan benda, Pak. Yang isi siapa? Kita juga. Dengan apa? Dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat. Dalam konteksnya apa? Bilang sama otak, oi otakku, oi pikiranku, kau kan pembantuku. Mulai saat ini ku perintahkan kepadamu santai aja. Bisa, Bu? Kan yang bikin tak santai itu kepala otak kita kan. Yang bikin kita marah, bikin kita tak suka itu kan otak kita. Bisa, Bu? Pak, bisa? Pak, saya ikut pelatihan ini 4.500.000 bayarnya, Pak. Ikut pelatihan untuk afirmasi diri ini dalam konteks ini psikologi. 4.500.000 bayar saya. Itu masih pelatihan dasar 1. Pelatihan dasar 2, platinum namanya, 20 juta. Banyak bupati, wali kota, termasuk Pak Prabowo pun ikut pelatihan itu. Prabowo Subianto. Nanti kalau mau tahu siapa gurunya. Kan kita ini tak mampu mengendalikan pikirannya. Semua yang berlaku ini kan kena pikiran kita. Allah itu sesuai dengan persangkaan. Kalau kita berbuat baik, pasti baik. Tengah malam dari jam 11.30, 23.30 WA ke saya. Ustaz, salahkah saya katanya? Boleh tak apa hukumnya bersedekah dengan memposting? Apa hukumnya bersedekah di video dan diposting videonya? Saya jawab, tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya video bersedekah divideokan kemudian diposting. Apa hukum? Tidak ada. Tidak ada hukumnya. Hukumnya kalau dia punya harta banyak tak bersedekah, dia salah. Kalau sudah sampai nisabnya, dia tak keluarkan zakat, dia berdosa. Lalu apa hukumnya pakai video? Tergantung niatnya. Video itu nggak bisa dihukumkan. Apa niatnya? Mari jadi dia memvideokan itu niatnya untuk mengajak. Sir alaniyah. Kan kata Nabi boleh sembunyi-sembunyi, kata Allah Ta'ala boleh juga terang-terangan. Ternyata dia memvideokan itu untuk ngajak orang, dia memvideokan itu untuk dakwah, untuk fastabiqul khairat. Maka saya bilang, alangkah indahnya kita nengok kebaikan orang sebab kita pula dapat pahala. Apa? Bersangka baik. Terserah niat dia. Apa niatnya? Terserah. Tak tahu kita niat orang, kita tak bisa menilai niat orang. Lalu mau ini sangka baik, alhamdulillah itu bagus nih. Akhirnya dengan kebaikan orang kita dapat pahala. Langsung dia bilang, saya tadi bilang apa cara sedekah tuh dia sudah dipotong-potong. Nabi kan suruh sedekah tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Iya, dalam satu hadis seperti itu kan, tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Di masjid kami sana tidak ada, di masjid sini sebut-sebut. Oh, tidak, dia levelnya beda-beda. Akhirnya dikeluarkan dia dari grup. Kena kick, keras kena kick. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita kelompok inabat? Insyaallah ya, Pak. Gimana caranya? Itulah, larilah dari maksiat itu sekencang maksiat itu datang. Lalu macam mana caranya supaya dapat sekencang itu? Kata ulama, jaga, kalau bahasa Indianya mahol. Jaga mahol. Kalau bahasa Arabnya jaga suasana. Apa itu suasana, Pak? Bahasa Inggrisnya atmosfer. Suasana kita ini. Jaga suasana, jaga bi'ah. Bahasa Arabnya bi'ah, lingkungan. Berkawanlah dengan orang baik, berkomunitaslah dengan orang baik. Lalu orang pilih, jangan pilih-pilih kawan. Oh, kawan terus dipilih, Pak. Salah kawan hancur kita. Bini aja dipilih. Nah, milih bini, milih suami, milih kawan. Ngapa dipilih-pilih? Saya mau berkawan dengan orang-orang yang ditetapkan Allah Ta'ala sebagai kawan yang baik. Siapa? Nabi. Nabi tak ada. Pengikut Nabi, para ulama. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sahabat-sahabat terbaik. Dan kita inilah berkawan. Apa tadi ada undangan makan kambing. Nah, datang, jangan lupa tak datang. Diajak makan kambing tak mau, Pak. Oh, datanglah. Saya tak diundang kan? Tapi saya tak bisa. Saya jam 7 tank ni ngajar ni. Kenapa hari ini padat sekali? Jam 7 ngajar di S2. Jam 9 ngajar di S2. Jam 11 ada akikah. Jam 1 ada ngantar belanja pula, menerima mengantar belanja lamaran keponakan. Awak jadi nini mama. Jam 3 masuk pula di S2 di kampus Panam.
Jam 3 sampai jam 5. Ada tuh maghrib di Ukhuwah, sama Isya di Manunggal depan UIN sana. Insya Allah kuat lah. Jadi yang tadi tuh doa akikahnya titip sama Bang Wan Hendy sama Pak Haji untuk dimakan kambing jatah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inabat tadi mesti konsisten. Konsisten istiqomah, menjaga bi'ah lingkungan. Ini kawan saya nih, ini kawan saya nih, ini kawan saya nih. Ini tak bisa dikawani. Kenapa? Kawan kita itulah yang menjadi energi kita. Kata Nabi, berkawan dengan orang penjual minyak wangi, dapat wanginya. Hadis tuh Pak. Berkawan dengan pandai besi, dapat asapnya. Berkawan dengan ulama, dapat ilmunya. Berkawan sama orang patuh, ikut-ikut patuh kita. Berkawan sama orang pembohong, jadi pembohong kita. Na'udzubillah min dzalik. Oke Pak? Masuk inabat? Lari sekencang-kencangnya, jaga mahal, jaga bi'ah. Pernah tak Bapak Ibu terima kasih dengan badan? Nanti sebelum tidur bilang, mulut makasih ya, hari ini dah jujur betul. Makasih mulutku, kasih kau hadiah, nanti ku kasih makanan enak. Iya, kasih hadiah. Hai tangan, alhamdulillah kau banyak memberi, ku kasih kau hadiah. Kasih dia gelang, cincin ya, kasih dia. Wahai badanku, terima kasih kau telah jaga untuk berbuat baik. Belikan baju baru. Belikan baju baru. Terima kasih sama diri sendiri. Wahai otakku, terima kasih. Kau sudah bantu aku untuk berpikir dengan baik-baik. Ku kasih kau hadiah. Apa? Ayo kita penuh hari ini. Tenang. Pergi kemana? Pergi jalan-jalan. Pergi rihlah. Pergi umroh. Otak tuh fresh. Jalan-jalan sama Ustaz Zul. Kalau pergi umroh lak jauh ada namanya rihlah. Saya buat program sekarang. Rihlah Nabawiyah. Di negeri kita aja, Safar Saidah. Kalau kawan bilang rihlah Saidah, ada travel namanya rihlah. Kita gantilah Safar Saidah. Perjalanan yang menyenangkan untuk ziarah. Ke Malaysia, Thailand 3 hari, ke Malaysia 4 hari Pak. Malaysia, Thailand. Tapi tak sempat ke berziarah ke makamnya Tuanku Tambusai di Seremban. Dia mau buat rihlah Nabawiyah itu, rihlah ziarah lah. Satu ke Kuala Lumpur, pergi kemana? Ke Nuzul Quran. Bapak Ibu pernah ke Nuzul Quran? Percetakan Quran terbesar nomor 2 di dunia setelah Madinah. Kalau menurut saya nomor 1. Madinah itu percetakan pertama, tapi lebih besar yang di Kuala Lumpur tuh dibuat oleh Yayasan Restu. Mereka sama seperti Madinah itu Pak. Tapi bedanya apa? Kalau Madinah kita masuk cuma nengok terus dikasih Quran satu-satu. Kalau di Malaysia kita masuk dulu di ruangan, kita disambut, kita dikuliahkan. Ini Yayasan Restu berdiri tahun sekian, bagaimana mencetak Quran, lalu semuanya selawatan. Selawat, ngaji, selesai ngaji baru masuk ke ruang bagian-bagian pencetakan. Ini untuk cetaknya, menulisnya selama 7 tahun, menulis Quran 7 tahun, kemudian dibuatkan lempeng Qurannya. Nanti setiap dalam ada alat mesin printer tuh dalam 1 menit tuh 300 lembar. Keluar 300 lembar itu itulah kerja ustaz-ustaz yang di bawah tuh. Semua alim-alim mensortir Quran itu, mana yang salah tulisan. Tuang. 300 lembar 1 menit. Dan tidak ada satupun orang yang haid di situ. Perempuan tak ada, laki-laki tak pakai sandal. Tempat itu suci bersih. Saya tengok, wah, kalah Madinah nih. Nuzul Quran namanya. Pergi yuk. Ada lagi di Selangor, Yayasan Restu juga, namanya Rihlah Nabawiyah, yaitu museum Nabi, miniatur museum Rasulullah SAW seperti miniatur yang ada di Tohpati. Dimintalah bagian rambut Nabi yang di museum Tohpati Turki itu letak situ. Sendal-sendal Nabi, miniatur-miniaturnya Pak. Bukan miniatur, namanya apa tuh? Imitation lah, yang menyerupai. Kemudian makam ziarah tempat Syekh Tuanku Tambusai. Sudah tuh ke pondok-pondok pesantren, sudah tuh pergi ke Penang, sudah tuh pergi ke Thailand, ke Hat Nyai. Hat Nyai itu Songla Pak, 80% Muslim. Ada pantai Samina, solat di masjid markas besar Songla, markas Islamic Center Songla Pak. Seperti Masjid An-Nur lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tidak pergi ke Kuala Lumpur, pergi belanja, pergi ke Batu Kep. Batu Kep itu patung Pak. Pergi ke situ foto-foto patung. Sayyidina Ali dari kecilnya tak pernah lihat patung, tak pernah lihat berhala. Maka dia dapat gelar
karamallahu wajah. Kita pergi ke Malaysia, pergi ke Batu Cap, foto. Saya sekolah di Malaysia 2 tahun, Pak, tak pernah saya ke Batu Cap. Tak pernah saya ke Batu Cap. Ke KLCC ada. Ke Genting ada Genting. Tapi tak nengok ke dalam-dalam. Cuma nengok naik kereta gantung, duduk-duduk. Balik gitu aja. Karena kalau dah masuk ke tempat yang angpau-angpau tu lah, apalah kerja orang tapek-apek tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pergi yuk. Ya, di Thailand juga. Di Thailand tu Pak, makan murah-murah. Durian berat 4 kilo, harganya cuma 200 baht, 180.000. Udang sebesar-besar ini 5 ekor, udang galah sudah digoreng, harganya cuma 200 baht, 90.000 udah digoreng. Tempat kita 1 ekor udang gini 100.000. Durian, es krim. Wah, saya 3 kali sehari makan es krim di Thailand, Pak. Es krim tuh kelapa muda dibuka, airnya dibuang, diminum. Sudah tuh isinya diserut, Pak. Dikasih isi es tebak. Macam kita Pak Melayu mungkin kampar nih, es tebak, dikasihnya kacang-kacang dalam. Dikasihnya topping es krim. Harganya cuma 30 baht, 12.000. Oh, tempat kita kelapa muda aja 15.000. Apa ya, Pak? Hampir semua yang di terminal, yang di bandara, yang di highway, semua tempat persinggahan itu barang murah-murah. Sehingga pelancong itu banyak datang. Kalau tempat kita macam mana pelancong mau datang? Di bandara aja kita udah kena kompas. Beli aqua sebotol lah 10.000. Malaysia aqua sebotol tu Pak, RM1 tu Pak. Cuman 2.300, 3.000. Kita enggak 10.000. Makan nasi goreng langsung kena 100.000. Nasi goreng 100.000. Saya di KLIA makan lauknya 3, dendeng, ayam goreng besar, asam pedas patin, pakai sayur. Saya tak makan nasi. Berapa kena? RM20. Kalau gini tak usah balik sini aja lah kita. 60.000 cuma. Kemana lah cerita kita ni. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Bapak Ibu, itu untuk apa? Untuk menghadiahkan otak. Terima kasih sama dia yang udah banyak berpikir. Ayo refreshing. Keluarkan duit tu. Jangan disimpan-simpan. Jadi yang orang bahil. Pergilah Kak, jak Bang Wan tu. Yang dia. Bikin. Ya. Saya kemarin 4 hari 4 malam. 3 hari nginap di hotel, 1 malam itu dalam perjalanan. Sampai di Kuala Lumpur, sholat dulu di masjid dekat bandara. Sholat dulu. Udah tu kajian sikit. Tahu siap dalam perjalanan. Sudah tu baru pergi tempat belanja, coklat, rumah coklat. Terus lagi Kak, di sana aja mau kawan belanja. Sudah tu sore baru ke KLCC sampai jam 9 malam, sudah jamak maghrib isya, sudah jamak zuhur asar, lalu langsung tancap pergi ke Thailand. Subuh di Kedah. Sampai di Kedah disuruh orang minta jadi imam subuh, sholat subuh. Habis subuh kajian sikit. Sudah tu baru lanjut ke perbatasan, masuk Thailand, Songkhla. Masuk Thailand. Nah, tu baru udah masuk Songkhla, makan siang di Hatnya. Sudah tu sholat zuhur di Masjid Islamic Center Songkhla. Sudah tu sore baru pergi ke pantai Samela Beach, dekat Pracapat University. Setelah tu malam nginap di Hotel Madinah, Madinatul Hotel Pak ada di Songkhla. Sudah tu malamnya baru pergi ke jalan pasar malam, naik tok-tok tu rupanya oplet zaman dulu Pak, kayak kita penghinap. Di situlah pasar malam yang luar biasa, bersih sebersih-bersihnya, nggak ada kotor ya Pak. Kotor sedikit langsung datang tugasnya. Habis pasar tuh hilang, hilang bersih lagi seperti biasa. Tak ada Indonesia gitu Pak. Betul, serius. Pergi yuk. Untuk terima kasih sama otak. 4 hari 4 malam 3.980.000 kemarin. 4 juta. Dewi bisa atur tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu cara kita Pak berterima kasih sama diri kita sudah berbuat baik. Terima kasih dengan tangan, dengan pakaian semua. Ucapkan terima kasih. Makasih ya. Dan yang terakhir disebut dengan firar. 1, taubat. Yang kedua, inabat. Yang ketiga, firar. Apa tuh firar? Atau terbalik ya? Terbalik saya. Yang kedua firar. Yang ketiga inabat. Firar tuh meninggalkan maksiat secepatnya. Terbalik saya. Yang nomor 3 baru inabat. 1 taubat, yang kedua firar, yang ketiga inabat. Firar tuh penjelasan yang tadi. Secepat itu maksiat datang, secepat itu dia lari. Yang inabat ini, kelompok yang ketiga,
Orang yang bertaubat bukan karena berdosa. Dia suka taubat. Bertaubat bukan karena dosa, sukanya taubat, Pak. Satu orang cuma, Pak. Satu orang cuma dari seluruh makhluk di muka bumi ini yang pernah Allah ciptakan dan yang Allah ciptakan yang taubatnya menjadi sebuah kesukaan dan kesenangan padahal dia tak ada dosa. Satu orang cuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dosa, ya, Pak. Kalau Nabi Musa ada dosanya. Kalau Nabi Yunus ada dosanya. 40 hari 40 malam dia taubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik. Bagi orang yang melazimkan taubat, maka Nabi katakan man lazimal istighfar ja'alallahu lahu dikin makhraja wa likulli hamman faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan taubat? Astagfirullah. Ampun aku ya Allah. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Mulut salah ni ya Allah. Ampun mata ni. Dari 7 anggota badan ni minta dia taubat. Dari 2 anggota badan yang secara batin, anggota badan yang batin mana? Pikiran dan perasaannya, dia taubat, dia kendalikan itu semuanya, lalu dia ucapkan terima kasih untuk mentaati Allah Ta'ala, dia jaga itu, masuklah kelompok firar, ya, firar bukan inabat yang terakhir. Maka insya Allah dia akan Allah bersihkan. Kata Nabi, siapa yang melazimkan itu, Allah akan beri dari setiap kesulitannya kemudahan, dari setiap kesempitannya kelapangan, dan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Bahkan juga Allah sebut dalam surat Nuh ayat 11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ucapkanlah, istighfarlah kepada Tuhanmu, minta ampunlah karena Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan turunkan hujan yang lebat dari langit yang mendatangkan manfaat. Wa yumditkum bi amwal. Dan niscaya kamu diberi harta. Wa banin, kasih anak-anak. Wa jannatan anhara. Wa banin wa jannatan anhara, dan kebun-kebun. Wa ja'alakum jannatan anhara, dan kamu juga diberikan kebun-kebun yang di dalam kebun itu ada sungai-sungai air. Nah, apa tuh, Pak? Keberkahan. Bapak Ibu, apa obatnya? Istighfar, taubat, untuk mengiringi santainya hidup kita ini. Senang dia tuh. Kalau mulai tak senang, astagfirullah juga. Jadi syukur dan taubat adalah 2 pakaian badan sehingga untuk membersihkan hati kita. Lalu ada berapa macam istighfar? Ada 2. 1 istighfar yang lazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu mutlak, Pak. Istighfar mutlak, bukan muqayyad. Yang lazim ini pun macam-macam bacaannya. Ada astaghfirullahalazim, ada rabbighfirli. Astaghfirullahalazim, istighfar juga. Rabbighfirli, istighfar juga. Wa tubu ilaih, kan? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi baca itu setiap hari. Kalau Nabi duduk dalam satu majlis, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, Nabi sekali duduk bacanya 100. Nabi tak berdosa, Pak, sekali duduk bacanya 100. Kita yang berdosa ini sekali duduk berapa baca? Allahu Akbar. 100 kali duduk. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba, Pak. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hari ini bisa 100 saja, bisa? Bisa, insyaallah bisa. 100. Menjelang turun tangga ke tempat makan nanti bisa 100. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini masalahnya kawan nih. Jumpa kawan, apa kabar? Pilih Pak Anies atau pilih Pak Ganjar? Saya pilih Pak Samsur Rizal. Itulah. Gitu. Payah betul nih. Karena itu lupa istighfar, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang berikutnya istighfar yang muqayyad. Istighfar tadi lazim, biasa. Yang kedua yang muqayyad, yang dibaca oleh nabi-nabi. Istighfar muqayyad ini istighfarnya nabi-nabi. 1 istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Musa, Rabbi inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin. Istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam riwayat Imam Tirmizi kata Nabi, siapa yang membaca istighfar Nabi Yunus ini 40 marrah fi kulli yaum, 40 kali setiap hari, maka Allah akan keluarkan dirinya dari masalah hidup ini tanpa tahu dari mana Allah mengeluarkannya. Jadi intinya istighfar aja.
Kemudian istighfarnya Nabi apa lagi Pak? Nabi Yunusullah yang spesial. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau istighfarnya Nabi Ayub. Anni masyanad durru ya Allah. Wah itu cuma payah aku bikin ya Allah gitu. Ampun ya aku ya Allah. Maka pilihlah istighfar Nabi-Nabi itu. Dan yang paling dahsyat adalah istighfarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Menjadi penghulunya istighfar. Bisa penembus surga. Yaitu Sayyidul Istighfar. Jalan bertobat. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzuka min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pahami maknanya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhan yang mengatur hidupku. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan yang disembah, yang kutuju, yang kuibadati kecuali engkau. Anta khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ni hambamu. Wa ana ala ahdika, aku ni di atas perjanjian denganmu. Apa janji kita Pak? Janji kita sama Allah Ta'ala Pak? Kan kita bilang aku di atas perjanjian dengan apa perjanjian kita? Janji untuk jadi hamba Allah kan? Alastu bi rabbikum bala syahidana. Kan kita berjanji jadi hamba Allah Ta'ala. Baik, aku di atas perjanjian. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung ya Allah dari kejahatan diriku. Mana diri yang jahat? Mulut yang ngajak baik, kadang dia ajak jahat. Dibuatnya kita bohong. Berlindung dari kejahatan diri. A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku nikmatmu banyak kepadaku. Wa abu'u bi dzanbi. Dan aku mengakui bahwa aku ini berdosa. Faghfirli. Ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang bisa mengampuni aku kecuali Engkau. Kata Nabi, siapa baca ikhlas pagi hari, meninggal dia menjelang petang, masuk surga. Siapa baca ikhlas malam hari, menjelang dia pagi meninggal, masuk surga. Bapak Ibu masuk surga? Dah, bacalah Sayyidul Istighfar itu dengan sungguh-sungguh, insyaallah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala, orang-orang yang senantiasa membersihkan keinginan kehendak-kehendak dunia kita nih, berubah menjadi kehendak-kehendak akhirat. Kehendak dunia adalah nafsu, kehendak akhirat adalah qalbu. Dia berbuat dengan pertimbangan, ini boleh atau tidak, ini halal atau haram. Nikah kawin itu nafsu, tapi dia di atas pertimbangan akhirat. Kena perintah Allah. Makan itu nafsu juga, tapi kena perintah Allah. Kulu washrabu halalan thayyiban, kan perintah Allah. Sehingga dalam dimensi nafsu itu yang mengendalikannya adalah qalbu. Kita nggak bisa tak pakai nafsu, Pak. Kalau tak pakai nafsu, malaikat kita. Karena nafsu itu ada, maka kendalikanlah dengan menghidupkan qalbu. Mana qalbu yang hidup? Ini dia. Jadi Qur'annya ke hati dia. Cahaya yang ada dalam diri kita ini dia, isi dia. Pada otak kita, isi pada perasaan kita. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang tawwabin. Amin. Rabbana alamin. Ada pertanyaan, Pak? Apalkan istighfar tadi, Bu? Wah. Ada pertanyaan? Pas. Syukur dan taubat. Bulan depan kita lanjut pada bab sabar. Syukur, taubat, sabar, tawakal, mujahadah. Baru dua ya Bang. Baru syukur dan taubat lagi. Belum masuk sabar lagi. Di 10. Bila lah sudah nih. Pakai aja lah salah satu. Taubat akan Allah kasih semua sifat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin. Waj'alna minasy syakirin, waj'alna minas sabirin, waj'alna min ibadikas sholihin. Ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa na'udzubika min nafsin la tasba'. Berlindung dari nafsu yang tak pernah puas. Wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Berlindung dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak patuh. Ya Allah, wa min du'ain la yusma'. Berlindung kepadamu dari doa yang tak kau dengar. Ya arhamar rahimin, ya zal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Ya Allah, pahamkan kami dengan urusan-urusan agama dan berikan kami pula pemahaman terhadap hakikat-hakikat dari perbuatan amal-amal kami meninggalkan maksiat
dan amal-amal kebaikan kami untuk umat-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan iman, matikan kami dalam keadaan iman. Terimalah kami dengan pakaian Islam menjadi seorang Muslim. Ya Arhamar Rahimin ya Zal Jalali wal Ikram. Jika di antara kami ini ada yang sakit, sehat dan sembuhkanlah ya Allah. Jika ada di antara kami ini yang punya hajat, sampaikan hajatnya ya Allah. Jika ada yang sempit, lapangkan. Jika ada yang dalam keadaan berutang, beri jalan untuk melunasi hutangnya ya Allah. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami. Sesungguhnya Engkau yang memberikan kemudahan. Kau pula yang menyampaikan ya Allah. Wa yassartaha wa qadaitaha ya Allah ala umurina ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.